Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semoga Allah SWT berikan taufik kita. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang mulia, mendapatkan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua orang istri. Yang pertama adalah Sarah. Ya. Sarah masyhur, sangat terkenal dengan kecantikannya dan kemuliaannya, luar biasa gitu. Tentu kita tidak akan terlalu mendalam membahas tentang bagaimana keadaan atau kehidupan ya Sarah bersama Ibrahim alaihissalam, tapi ada beberapa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang penting untuk kita ketahui berhubungan dengan pelajaran sirah kita ini. Di antaranya, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengadakan perjalanan bersama Sarah ke wilayah Mesir di Afrika Utara. Pada saat sampai ke Mesir, kebetulan waktu itu rajanya Mesir di zaman itu zalim, suka sekali mengambil istrinya orang. Jadi bukan mencari perempuan umumnya, tapi istrinya orang. Kenapa? Karena dia tahu kalau, atau dalam pikiran dia pada saat itu, kalau seandainya wanita ini dinikahi oleh seorang laki-laki, pasti dia pilihan gitu, dipilih oleh laki-laki tersebut. Jadi perilakunya sangat buruk. Sarah itu sangat terkenal dengan kecantikannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam waktu jalan dengan Sarah masuk ke Mesir, datanglah beberapa prajurit Raja Mesir waktu itu ingin mengambil Sarah. Maka apa yang mereka katakan? Siapa ini? Pertama ditanya, siapa ini? Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini saudariku. Nggak dikatakan istriku. Kenapa? Karena kalau dikatakan istriku, diambil Sarah nantinya. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari tentang bagaimana di mahsyar nanti, ya, orang-orang pada saat kepanasan, ya, orang membutuhkan tentang hadis syafaat kubra, ya. Bagaimana Nabi SAW akan memberikan syafaat nanti pertolongan kepada umatnya di padang mahsyar. Manusia pada saat sudah kepanasan, sudah menunggu lama di mahsyar, Allahu alam berapa lama sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka ada sebagian manusia datang ke Adam lalu berkata, "Hai Adam, engkau lah ayah kami, engkau lah manusia pertama, mintalah kepada Allah yang supaya Allah datang mengadili kami. Kami ke surga atau ke neraka. Yang penting datang dulu mengadili." Karena di mahsyar sangat panas dan luar biasa pemandangannya gitu. Orang kan ada yang terbalik wajahnya di bawah, ada yang dibangkitkan dengan a'azzakumullah bokongnya di atas, dan beragam macam perilaku yang terjadi itu tidak kita bahas juga. Tapi yang jelas pointernya, mereka datang ke Adam, Adam mengatakan, hari ini Tuhanku telah murka, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Nafsi, nafsi, saya cuma bisa selamatkan diriku sendiri. Maka kalian cobalah pergi ke Idris. Datanglah kepada Idris AS. Lalu Idris juga mengatakan hal yang sama. Intisarinya setiap nabi didatangi ya, oleh manusia-manusia sampai mereka tiba kepada Ibrahim AS. Lalu Nabi Ibrahim AS mengatakan, saya tidak berani karena hari ini Tuhanku telah marah, belum pernah marah sebelumnya seperti ini. Dan tidak akan marah sesudahnya seperti ini. Lalu beliau mengatakan, saya telah melakukan perbuatan salah. Apa itu perbuatan salah Nabi Ibrahim AS? Disebutkan dalam riwayat ini. Saya pernah berbohong. Apa bohongnya? Waktu dia mengatakan kepada prajurit Mesir, ini saudari saya. Sebenarnya bukan bohong ya. Beliau di sini maksudnya saudari saya dalam agama gitu. Tapi beliau karena ketaatannya kepada Allah menganggap itu dosa. Jadi beliau mengatakan, saya pernah berbohong, padahal bohongnya pun sama orang kafir gitu kan. Demi untuk keselamatan istrinya, dia mengatakan ini saudari saya. Jadi Nabi Ibrahim AS mengakui dalam riwayat ini, bagaimana sebenarnya dulu dia pernah melakukan itu. Dan ini riwayat yang menjelaskan ya kejadian tadi. Kita kembali kepada kisah. Tapi karena kecantikan Sarah, maka prajurit Raja Mesir waktu itu tetap mengambilnya. Walaupun sudah mengaku bahwasanya nah ini adalah saudari saya. Pada saat dibawa ke istana dan Raja Mesir melihat kecantikan dimiliki oleh Sarah, maka dia langsung ingin menjamahnya. Maka Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ya diselamatkan. Tiba-tiba saja tangan ya kanannya si raja itu stroke. Tiba-tiba nggak bisa bergerak. Mau menyentuh nggak bisa gitu kan. Maka dia mengatakan, apa yang kau lakukan dengan saya? Kata raja itu. Ya. Maka Sarah mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa. Ya, saya hanya berdoa kepada Tuhan saya agar diselamatkan dari keburukanmu. Maka dia mengatakan, mintalah kepada Tuhanmu agar saya dikembalikan ya, dan saya tidak akan ganggu kamu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar disembuhkan orang itu sembuh. Gitu kan? Dia tadi belum yakin nih rajanya. Maka apa yang dilakukan? Dia dekati lagi yang kedua kalinya.
Jadi dia berbohong tadi. Maka kena sakit yang sama. Tiba-tiba tangannya ingin menjamah, tidak bisa bergerak, gitu kan? Maka dia berkata lagi, mintalah kepada Tuhanmu disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu, saya janji, gitu kan? Ternyata Sarah berdoa lagi yang kedua kali, ya, dia kembali lagi sembuh, dia mau jamah lagi, gitu kan? Sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya, pada saat dia ingin sentuh, akhirnya kembali lagi seperti itu dan dia berkata, saya berjanji dan sudah pasti saya tidak akan ganggu kamu, disaksikan oleh semua apa yang orang-orang yang ada di istana saya ini, saya akan bebaskan kamu. Lalu dikeluarkan seorang budak wanita oleh si raja ini, itulah Hajar. Dikeluarkan oleh raja, ini saya hadiahkan untukmu, gitu. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah dan disembuhkan tangannya. Ya. Raja itu lalu dia berkata, dalam riwayat yang masyhur, raja itu berkata, keluarkan wanita ini dari istana saya karena yang kalian bawa adalah jin. Ya. Karena dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ucapkan kalimat tersebut. Maka pulanglah Sarah membawa Hajar. Ya. Ini kisah awalnya, gitu kan? Jadi Hajar itu memang seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir yang tadinya ingin berbuat jahat dengan Sarah. Pulanglah mereka, ya, balik. Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim AS tinggal di Palestina, ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim tinggal di Babilonia. Ya. Tapi kalau kita gabungkan kedua riwayat ini, Nabi Ibrahim AS memang lahir di kota Babilonia, ya, di Irak. Dan perlu Anda tahu, Irak itu bukan wilayah asli orang Arab, ya. Nanti kan kita pelajari di pelajaran kita di masalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi SAW. Jadi Arab itu ada 2. Ada Arab musta'ribah, ada Arab asli. Ada orang Arab yang asli dan itu dari Yaman asalnya mereka. Dan ada orang Arab yang terarabkan. Ini diistilahkan bagi siapapun yang menikah dengan orang Arab atau menggunakan bahasa Arab di lisannya. Makanya kita lihat seperti negara-negara di Afrika, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, itu semua bukan orang Arab. Ya. Itu mereka bukan orang Arab. Orang Mesir itu aslinya orang Kipti, ya, suku Kipti. Tapi karena mereka pakai bahasa Arab di negaranya dikatakan negara Arab, orang Arab gitu kan, kena bahasa. Sama dengan Tunis, Jazair, Maroko, 3 negara besar di Afrika Utara ini adalah suku barbar yang terkenal. Ya, setelah mereka masuk Islam, mereka menikah dengan orang-orang Arab, bahasanya sudah pakai bahasa Arab, maka dikatakan orang-orang Arab. Kita temukan juga Sudan, itu asli Afrika, gitu kan, tapi jadi negara Arab. Dan seterusnya. Sama kalau kita lihat ke arah barat, itu arah timur dan arah baratnya, sama juga di Irak. Ya. Irak juga begitu, bukan negara Arab. Ya. Tapi karena mereka menggunakan bahasa Arab dan berbaur, akhirnya dikatakan negara Arab. Jadi Nabi Ibrahim AS bukan asli orang Arab. Ya. Bukan asli orang Arab. Nanti akan kita lebih jauh mempelajari masalah itu bi'idznillah ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim AS akhirnya, Sarah akhirnya pulang ketemu Nabi Ibrahim AS dan mereka semua kembali, ya, ke wilayah Babilonia. Ya. Ini wilayah tempat lahir Nabi Ibrahim AS. Lalu mereka pindah ke Palestina setelahnya. Mereka pindah ke Palestina. Ringkas cerita adalah, karena ini cukup panjang kisahnya, ya, dan ini ada bahasan khusus tentang Nabi Ibrahim AS dengan Sarah. Intinya adalah Nabi Ibrahim AS akhirnya, ya, setelah berapa tahun menikah dengan Sarah, dan Sarah tidak memiliki anak. Ya, sebagian riwayat mengatakan karena beliau mandul, ya, beliau mandul. Sampai umurnya, ada beberapa riwayat yang khilaf, tapi ada pendapat yang kuat mengatakan umur Sarah itu mencapai 60 tahun. Tidak punya anak, gitu kan. Waktu itu ada beberapa riwayat juga yang menyebutkan Hajar dengan Sarah selisih umurnya cukup jauh. Nah, Hajar itu adalah seorang budak yang masih muda sekali pada saat dihadiahkan, gitu kan. Tapi tidak disebutkan umurnya. Maka selisih umurnya cukup jauh. Sarah karena merasa khawatir dan merasa kesian dengan Ibrahim alaihissalam tidak punya anak, maka dia hadiahkan Hajar untuk dinikahi. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahi Hajar dan akhirnya dengan setahun menikah itu punya anak. Anaknya adalah Ismail. Jadi dari Hajar itu anaknya adalah Ismail. Setelah punya anak, fitrah, ya, Sarah itu merasa muncul, kenapa kok dia tidak bisa memberikan anak sementara Hajar bisa, gitu kan? Lalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar juga dikaruniai anak dalam kondisi umur beliau 60 tahun. Apa yang terjadi? Setelah 2 tahun proses tadi, umur Ismail alaihissalam, maka malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberitahukan berita gembira. Asalnya mereka akan datang untuk menghancurkan kaum Lut.
Nabi Lut, ya, yang kaumnya terkenal melakukan homoseksual. Itu keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia keponakan Nabi Ibrahim, dan orang yang paling pertama beriman dengan risalah Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut. Setelah diutus beriman, Allah utus menjadi nabi, maka diutuslah dia ke kaumnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih muttafaqun alaih, semua nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Jadi sebelum Nabi SAW, itu para nabi berdakwah di masyarakatnya masing-masing. Seperti misalnya Nabi Ibrahim di daerah Palestina, Babilonia, dan wilayah Mekah nantinya. Ada 3 lokasi dakwanya gitu kan. Sementara Nabi Lut, keponakan beliau itu ada di wilayah Yordania. Ya. Kalau sekarang tepatnya batas Yordania dengan Israel ya. Itu ada Laut Mati, di situ wilayahnya, dakwanya Nabi Lut. Dan tidak ada kewajiban untuk berdakwah di tempat lain. Jadi khusus di wilayah situ saja. Tapi Nabi Muhammad SAW waktu diutus itu untuk seluruh manusia. Gitu kan. Jadi bedanya di situ. Tapi nabi-nabi sebelumnya tidak. Sama halnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam dikhusus untuk wilayah sendiri. Jadi keliru kalau ada orang-orang Nasrani mendakwakan agama Nasrani sampai ke Indonesia. Itu keliru. Kenapa? Karena Nabi Isa itu hanya khusus untuk Bani Israel, gitu loh. Jadi dia bukan untuk kemana-mana didakwai. Gitu. Kalau Nabi SAW tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, gitu kan. Kami tidak utus kamu kecuali untuk seluruh alam semesta. Jadi jelas sekali. Dalam sebuah hadis sahih kata Nabi SAW, Innama bu'ithu ilal ahmari wal aswad. Saya diutus untuk golongan merah dan golongan hitam. Artinya jin dan manusia. Gitu kan? Jadi tidak terkecuali. Baik. Akhirnya malaikat datang untuk menghancurkan kaum Lut yang waktu itu homoseksual dan sudah dakwah tidak mau terima. Tapi sebelum ke tempat kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam, mereka mampir dulu di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Ingin menyampaikan berita gembira kepada Sarah bahwasanya Sarah akan hamil dan melahirkan anak. Karena Sarah tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam kondisi umur sudah tua pun, mandul gak bisa punya anak, bisa hamil dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan kisahnya. Waktu malaikat datang ke rumah Ibrahim alaihissalam, seperti apa sih kejadiannya? Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Urutan 51 ayat 24 sampai ayat 30. Ya. Az-Zariyat 54 urutan surahnya ayat 24 sampai ayat 30 yang bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Sudah sampaikah kepadamu hai Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim, 2 malaikat yang datang untuk menghancurkan kaum Lut. Kisahnya bagaimana? Yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan kata Allah di ayat 24-nya. Ayat 25-nya, ingatlah ketika mereka datang ke tempatnya Ibrahim dan mengucapkan salamun atau keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim pun menjawab salam juga, ya, artinya keselamatan untuk kalian, ya. Sesungguhnya kalian orang-orang yang tidak dikenal, kata Nabi Ibrahim AS kepada 2 malaikat tadi. Siapa kalian yang tidak dikenal gitu? Maka dia pun, Ibrahim AS ini terkenal dengan karamnya, ya, sangat ringan tangan, sangat suka dengan tamu gitu. Maka pada saat malaikat ini datang, tidak dikenal, lalu dipersilakan masuk, ya, tidak ditanya siapa kalian. Yang pertama Nabi Ibrahim AS lakukan adalah dia dengan secara diam-diam menemui keluarganya di belakang, ya, di dapurnya istilahnya ya. Kemudian dia menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, ya, langsung dimasak dan dihidangkan gitu kepada tamunya. Jadi tanpa menanyakan, ya, siapa kalian gitu. Dan ini sebuah perilaku yang diberikan atau kata ulama tafsir menandakan contoh yang sangat baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau sudah ada yang datang ke rumah, nggak usah dimulai dengan su'ban dulu, kan gitu. Siapa orang ini dan segalanya, berikan sesuatu, mungkin minuman, mungkin makanan yang bisa ditolong, lalu tanya, ada apa kira-kira kebutuhannya gitu kan. Nabi Ibrahim AS melakukan itu dalam ayat ini. Jadi kemudian dia ke keluarganya menyiapkan seekor sapi kecil, gemuk yang kecil, yaitu biasanya sapi pilihan gitu kan. Kemudian dimasak dan dihidangkan langsung. Lalu tak kala dihidangkan kepada mereka, kepada 2 malaikat tadi,
Ibrahim lalu berkata, silakan dimakan gitu ya. Ini ayat 27-nya, ayat 28, tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Ya, merasa takut terhadap mereka dan berkata, janganlah kamu takut atau jangan engkau takut wahai Ibrahim. Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang akan lahirnya seorang anak bagi Ibrahim yang bernama Ishak. Ya, yang bernama Ishak. Inilah dari Sarah gitu kan. Jadi nanti di sini kisahnya, rentetannya sudah mulai masuk lebih dalam. Bagaimana Sarah akhirnya punya anak setelah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan umurnya sudah sangat tua dan dia akim. Memang dia orang yang mandul gitu kan. Lalu dikatakan kemudian istrinya, ya, Sarah tadi, istrinya Ibrahim AS, datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri berkata, artinya dia kaget gitu. Wah, ada berita gembira dari malaikat nih, dia akan hamil dan punya anak gitu. Dia mengatakan, sungguhnya aku seorang wanita yang tua dan mandul. Lalu para malaikat menjawab, demikianlah Tuhan kalian memfirmankan, ya, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu membuat apapun, bahkan Allah mampu membuat semua wanita hamil tanpa laki-laki kalau Allah mau. Nah, gitu. Bisa melahirkan punya anak, bisa punya keturunan, tidak harus berhubungan biologis antara suami istri. Tapi itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Lalu kisahnya adalah Sarah hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Ya. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam nanti kita akan kembali kepada atas tadi bahasan awal kenapa diberikan julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena dari dua istrinya dua-dua anaknya nabi, Ismail dan Ishak. Dua-duanya nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya jadi mempunyai dua orang putra, dua-duanya nabi, Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ismail, ya, pada saat dia baru lahir dan sudah masyhur kisahnya, saya ringkaskan kembali gitu kan, yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian pada saat selesai melahirkan tadi, ya, Sarah, Allah Azza wa Jal memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail. Kemana? Ke Mekah. Sudah masyhur, ya. Dibawa ke Mekah. Waktu akan pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menceritakan kepada Hajar dan anaknya Ismail. Tidak, Ismail memang masih kecil ya, masih menyusui. Tapi tidak menceritakan kepada, ya, Hajar, kita mau kemana nih, tidak diceritain. Dibawa aja, naik unta sampai tiba di Mekah. Mekah waktu itu padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada orang, lembah gitu. Jadi kalau Anda lihat ya gambar aslinya Ka'bah itu ada pegunungan sekelilingnya dan itu lembah. Makanya hikmahnya di sana tidak pernah hujan. Satu kali hujan banjir pasti. Karena memang lembah. Ya itu lembah. Jadi kalau turun hujan dari gunung itu pasti ngumpuk semua di Ka'bah itu. Seperti kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Masih ada fotonya itu sampai di pintu Ka'bah banjirnya gitu kan. Itu mungkin tahun 60-an ya terjadi di Mekah dulu. Itu karena memang tidak pernah hujan dengan hikmah Allah SWT. Pada saat hujan pun maka terjadi banjir. Waktu itu tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada orang, tidak ada kehidupan gitu. Padang pasir, ya, lembah. Tetapi sebagian ulama mengatakan memang asalnya ya Ka'bah itu asasnya sudah ada. Asasnya sudah ada. Dan pernah Ka'bah itu dibangun oleh Adam alaihissalam dengan Syir, anaknya. Itu anak Nabi Adam namanya bernama Syir, ya. Mungkin yang Bapak Ibu kenal Qabil dan Habil kan gitu. Tapi ada lagi yang satu namanya Syir, dan Nabi Adam alaihissalam punya banyak anak. Syir ini anak yang sangat saleh, tapi dia tidak diangkat menjadi nabi. Khilaf di antara ulama. Tapi dikatakan tidak diangkat menjadi nabi karena sudah disepakati 10 abad, ya. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam itu tidak ada syirik. Tidak dibutuhkan nabi. Gitu kan? Nanti setelah adanya kesyirikan barulah Allah SWT mengutus Idris alaihissalam, gitu kan? Jadi konseptualnya di sini jelas. Lalu Ismail alaihissalam dibawalah Hajar dengan ibunya Hajar oleh Ibrahim alaihissalam ditaruh. Pada saat tiba di lembah itu lalu diletakkan langsung ditaruh aja. Silakan turun di sini. Hajar bingung. Berkata dalam riwayat saya, hai Ibrahim, ya, apakah anda meletakkan kami di lembah ini? Tidak ada kehidupan, tidak ada orang. Kemudian Nabi Ibrahim waktu turun itu langsung mau jalan gitu. Loh, ini nggak ada keterangan, nggak ada kejelasan. Apa ini? Kita mau buat apa di sini gitu? Ya. Lalu Nabi Ibrahim AS karena merasa sedih sebenarnya. Ini kan perintah. Perintah Allah cuma datang wahyunya apa? Antar istrimu dan anakmu Hajar dan Ismail ke Mekah. Bas, di lembah itu saja. Selesai. Untuk apa di sana nggak jelas. Ditaruh aja di sini. Pokoknya perintah Allah begitu. Nanti datang perintah setelahnya. Maka Nabi Ibrahim AS pun lakukan saja, patuh.
Ya. Taruh istri dan anaknya, tidak dijelasin. Karena dia merasa sedih, dia nggak lihat kepada Hajar, terus membelakangi. Hajar mengikuti di belakang. Hai Ibrahim, apakah engkau membiarkan kami di lembah ini? Gitu kan, tidak ada kehidupan, tidak ada orang. Nabi Ibrahim tidak jawab. Sampai 3 kali bertanya, akhirnya Hajar berkata, dan ini riwayat sahih menjelaskan bagaimana keimanan ya Hajar alaihissalam. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Baik, kalau kau tidak bisa jawab Ibrahim, saya ingin tanya. Karena ini kan sudah tahu, Hajar tahu ini adalah Nabi Allah. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim AS menganggukkan kepalanya sambil menangis gitu. Sedih ya Nabi Ibrahim AS waktu itu. Maka Hajar menjawab pertanyaan membesarkan jiwanya dan suaminya juga. Dia mengatakan, Idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu, Allah tidak akan membiarkan kami. Kata-kata lan dalam bahasa Arab itu ada, bahasa Arab kan ada 3 ya. Ada la yang berarti tidak. Ada lam dengan mim, tidak pernah. Dan ada lam dengan nun, lan, tidak pernah. Di sini dikatakan, Idzan la yudayyi'na. La yudayyi'na. Tidak akan pernah Allah menghilangkan kami. Dengan keyakinan luar biasa. Maka Nabi Ibrahim pun alaihissalam mengikuti wahyu langsung pulang. Gitu. Hajar kisahnya sendirian nih sama Ismail. Dalam riwayat yang masyhur, dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim cukup banyak. Lalu akhirnya dia ya duduk di padang pasir, tidak ada sebuah pohon yang menaunginya, menyusui anaknya. Setelah beberapa saat dia merasa kekurangan, haus, panas gitu kan. Mau butuh air, mau kemana nih gitu. Maka dia pun keliling untuk mencari air, Tidak ditemukan di sekitar situ. Lalu akhirnya dia mendapati 2 bukit yang kita sudah tahu, Safa dan Marwah. Naiklah dia ke Safa, sebuah gunung yang besar, Marwah sebuah gunung yang besar. Tentu sekarang tidak terlalu kelihatan besar ya, karena sudah dikeramik. Dulu itu sangat tinggi gunung itu gitu kan. Ya. Jadi kalaupun sekarang kita juga dari dekat Ka'bah, dekat tawaf jalan itu sebenarnya sudah tinggal menukik tuh. Cuma sudah dikeramik jadi tidak terasa gitu kan. Dan perlu Anda tahu nanti kalau sa'i haji itu tidak perlu sampai ke atas ya. Makanya Bapak Ibu naik sampai ke atas itu nggak perlu. Yang penting sudah naik menanjak itu sudah cukup, sudah bisa memulai sa'inya. Baik, dia naik ke Safa. Kenapa tuhnya sampai naik ke Safa? Karena di padang pasir, kalau tempat itu kering sekali, biasanya dan panas matahari itu sangat ya panas gitu kan. Nanti matahari itu bisa memantulkan cahaya air dari tempat lain. Tapi dia fata morgana, nggak ada gitu kan. Itu sering terjadi karena panasnya cuaca. Mungkin kalau di sini juga sangat panas cuaca. Kalau Bapak Ibu lagi perjalanan yang jauh gitu kan, coba lihat di kejauhan seperti ada genangan air, padahal sebenarnya tidak ada. Itu pantulan dari tempat lain gitu kan. Maka Hajar alaihissalam itu melihat dari Safa, seakan-akan di Gunung Marwah itu ada air. Enggak ada, baiklah dia sa'i tadi. Sa'i itu artinya berjalan. Ya, jadi istilah sa'i itu adalah berjalan gitu kan. Dia jalanlah turun gitu kan. Di tengah-tengah lembah yang ada lampu hijau 2, disuruh lari kecil. Tahu nggak kenapa disuruh lari? Jadi dari situ dulu itu udah mulai menukik ke Marwah. Untuk supaya bisa gampang naiknya ke atas, maka beliau lari, gitu kan? Lari dulu supaya nanti naik ke atas Marwah itu bisa lebih gampang gitu. Naiklah ke Marwah, dilihat lagi ke arah Safa, seakan-akan ada air tapi tidak ada. Turun lagi dia ke Safa sampai 7 kali. Yang gitu. Apa yang terjadi yang paling besar yang kadang-kadang tidak disentuh secara imaniah oleh para ustadz kita, Bapak Ibu sekalian, adalah Hajar alaihissalam karena memang patuh kepada Allah dan mengikuti perintah suaminya tadi, lalu apapun yang dia kerjakan, termasuk ya sa'i tadi mencari air untuk Ismail, niatnya hanya bagi seorang ibu saja. Karena dia tulus untuk itu, Allah jadikan selama orang sa'i sampai hari kiamat Hajar panen pahalanya. Ini dari sisi imaniah yang tidak disadari. Apa pelajaran paling besar? Bahwasanya, ya, siapapun yang mengerjakan sesuatu karena Allah, berjalan ingin jenguk orang tuanya, menjenguk saudaranya yang sakit, membantu orang, setiap langkah itu bernilai pahala di sisi Allah. Dan ada pasti bekasnya. Selama ketulusan itu ada. Di sini Hajar hanya sekedar mau cari air buat anaknya, nggak ada pikiran lain. Tapi itu sesuatu perilaku yang baik. Dan tadi dia patuh dengan perintah Allah kepada suaminya dan dia dukung suaminya untuk itu, maka Allah SWT memudahkan. Selama orang sa'i, bayangkan nih, kalau orang sa'i, saya berapa kali pergi, kalau haji, kalau umroh, itu apalagi Ramadan, luar biasa. Jutaan orang di situ kan. Berapa banyak tuh pahalanya gitu kan. Kalau Allah catatin satu sa'i, satu pahala saja per orang, kali sekian juta, kali setiap hari gitu kan. Sampai hari kiamat itu berapa banyak pahala yang dipanen oleh Hajar alaihissalam.
Berarti bentuk ketaatan kepada Allah dan suami itu sesuatu yang luar biasa ya bagi seorang wanita. Baik, kita kembali ke poinnya. Setelah 7 kali dia berjalan, dia melihat, baru Hajar menyadari ternyata ya tidak ada air di sini gitu. Dan Ismail itu ditinggal sendiri karena tempatnya Ismail cukup jauh dari situ. Ternyata waktu Hajar karena sudah keletihan, capek mencari tidak dapat, ada beberapa asar, tapi yang paling rajih sebenarnya Jibril alaihissalam datang. Datang tapi tidak dilihat oleh Hajar, lalu mengebaskan sayapnya sehingga membuat tanah di padang pasir itu mengeluarkan air, mata air. Yang kita tahu dengan Zam-Zam, gitu kan? Ada riwayat yang mengatakan keluar Zam-Zam itu mata air dari bekas telapak kaki untanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ini marju, pendapat yang ya tidak terlalu kuat, jadi lebih kuat tadi Jibril alaihissalam yang datang. Ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwasanya keluar dari sentakan kaki Nabi Ismail pada saat menangis, gitu kan? Tapi yang paling kuat adalah Jibril alaihissalam datang. Jibril alaihissalam datang dan mengebaskan dengan sayapnya sehingga keluarlah mata air tersebut. Baik, ada pertanyaan kecil. Selama ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu Zam-Zam itu namanya air ya? Tahu nggak apa artinya Zam-Zam? Ya. Jadi Zam-Zam itu pada saat dilihat airnya oleh Hajar alaihissalam, karena gembiranya gitu kan, maka beliau membuat seperti bendungan. Kalau orang lagi di pantai itu buat bangunan gitu kan, padang itu pasir dikumpulin, takutnya airnya habis karena ini padang pasir gitu kan. Maka dikumpullah sambil mengucapkan Zam-Zam gitu lah. Berkumpullah gitu. Jadi Zam-Zam itu artinya berkumpul gitu kan. Maka ditutuplah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia biarkan, maka akan menjadi lautan yang luas. Gitu kan. Tapi karena ketakutannya seorang ibu, jangan sampai habisnya air gitu kan. Maka ditutuplah, ditahan. Jadi akhirnya dia cuma sekedar seperti mata air seperti itu. Baik, akhirnya Hajarun alaihissalam minum dari situ, mulailah hidup. Karena yang paling penting air. Dan subhanallah, Zam-Zam itu sebagaimana dalam hadis sahih dikatakan Zam-Zam ya bagi orang yang meminumnya. Boleh niat apa saja. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, saya minum Zam-Zam dengan 3 niat. Saya minta agar ya panahan saya tidak pernah meleset. Kemudian dan itu berhasil, kata Imam Syafi'i rahimahullah, berhasil, saya tidak pernah meleset lagi setelah minta di Zam-Zam, dari minum Zam-Zam itu. Saya meminta agar yang kedua menjadi alimnya muslimin, menjadi ulama, ternyata benar. Dan yang ketiga saya minta dimasukkan surga dengan minum Zam-Zam. Jadi jangan minum Zam-Zam cuma minta disembuhin penyakit itu kecil gitu kan. Minta semuanya. Ya. Tapi Zam-Zam ya bukan datang kepada orang yang dianggap pintar, airnya diludahi terus diminum gitu kan. Itu penipuan ya, penipuan terhadap masyarakat. Jangan pernah minum air yang ditiup-tiup oleh orang, nggak pernah itu. Nabi SAW tidak pernah tiup-tiup air, apalagi meludah. Iya kalau sikat gigi, kalau enggak gitu kan. Kan mentransfer penyakit ke kita gitu. Baik, tapi kalau memang Anda mau benar, kembali kepada Zam-Zam. Zam-Zam memang benar. Dan kata Nabi SAW, Zam-Zam itu minuman sekaligus makanan yang mengenyangkan. Itu hadis sahih, kan gitu. Jadi makanya orang minum Zam-Zam itu sudah cukup bagi dia walaupun tidak makan. Beberapa sahabat pernah selama 3 pekan di Mekah, mereka tidak makan apa-apa, cuma minum Zam-Zam dan tercukupkan. Gitu. Ya. Itu sebuah ya, Allah Azza wa Jalla, sebuah karunia dari Allah SWT kepada umat ini. Baik, hiduplah Hajar pada saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu pulang, ya, dalam perjalanan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya. Dalam ayat Al-Quran dikatakan terjemahnya, sesungguhnya saya meninggalkan keluarga saya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan istri anakku di sebuah wadin. Wadin itu lembah. Biwadin ghairi dzi zar'in, tidak ada sedikit pun pohonnya. Kata-kata zi dalam bahasa Arab atau zu itu berarti sesuatu yang melampaui batas. Misalnya orang yang kuat menghafal, dia dikatakan ya misalnya orang yang suka menghafal bahasa Arabnya misalnya hafidh, ya, orang yang kuat hafalannya. Tapi kalau memang dia kuat sekali, melampaui batas, kami katakan zuhib. Orang ini zuhib, luar biasa hafalannya. Jadi kata-kata zu atau zi digunakan untuk sesuatu yang melampaui batas. Maka kata Ibrahim alaihissalam, biwadin ghairi zi zar'in, di lembah yang tidak ada satupun rumput, nggak ada gitu. Jadi kosong sekali gitu. Inda baitikal muharram. Tapi poinnya, di lokasi tempat rumahmu yang muharram. Ini menandakan ulama tafsir bilang Ka'bah itu asasnya sudah ada, tadi yang saya katakan.
Dan mulailah mereka menjabarkan dengan beberapa asal yang menyebutkan bahwasanya pernah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan Syir, kemudian dengan berjalannya waktu hancur, gitu kan. Nanti Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah itu. Jadi Ka'bah bukan baru dibangun pada saat itu, tapi sudah ada sebelumnya, nanti fondasinya sudah ada, lalu dibangun kembali. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat berdoa, Nabi Ibrahim pun menyebutkan dalam doanya yang masyhur yang mengatakan, ya, kirimlah orang-orang kepada istri dan anak saya gitu, supaya mereka tidak sendirian, gitu kan. Maka Allah SWT pun menerima doanya. Apa yang terjadi? Ada sebuah kasus terjadi pada saat itu. Masyarakat Arab saya katakan yang asli turunannya itu di Yaman. Tidak ada waktu itu di selain di Yaman. Tidak ada di selain di Yaman. Di Yaman dulu ada terkenal sekali pada zaman Nabi SAW itu sebuah bendungan. Namanya Ma'rib. Saddul Ma'rib. Ya. Saddul Ma'rib ini saat itu adalah bendungan. Ma'rib nama kotanya, nama lokasinya gitu. Masyarakat Yaman itu luar biasa kehidupannya. Sangat makmur, sangat luar biasa gitu. Tentram, semuanya luar biasa gitu. Apa yang terjadi? Karena mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bendungan tersebut, ya. Itu ada kisah tersendiri, disebutkan juga dalam Al-Qur'an. Pada saat hancur bendungan tersebut, orang-orang Arab ini enggak punya lagi sumber kehidupan. Mulailah suku-suku Arab asli ini keluar dari Yaman, gitu kan. Untuk mencari lokasi yang ada airnya. Karena enggak ada air, mereka enggak bisa hidup, ya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami menjadikan segala sesuatu dari air itu bisa hidup. Ya. Kalau makanan itu mungkin hanya sekedar menutupi, tapi air nggak bisa meninggal, gitu kan? Ini sesuatu yang sangat penting. Maka Allah SWT menceritakan dalam Al-Quran tentang kisah penghancuran atau hancurnya bendungan itu ya. Dan kemudian lalu Allah SWT mengganti tadinya di sebelah bendungan itu, sebelah kanannya itu ada, sebelah timurnya itu ada pohon-pohon buah-buahan, sebelah baratnya itu pohon sayur-sayuran. Ya. Jadi mereka kaya sekali, makmur sekali gitu. Keluarlah suku-suku Arab ini dari Yaman. Salah satu yang jadi saksi bahasan kita adalah satu suku besar bernama suku Jurhum. Suku Jurhum. Ini suku yang masyhur sekali, termasuk besar gitu. Suku Jurhum ini tujuannya mau ke negeri Syam, ya, mau ke negeri Syam. Tentu kalau Anda lihat peta Jazirah Arab itu berbentuk ya agak miring, kemudian ada sedikit lengkungan, ini Jazirah Arab, gitu kan. Kalau kita lihat ya, Yaman itu berada di selatan Jazirah Arab, jadi Yaman lebih dekat dengan kita. Makanya Nabi SAW menjadikan ya miqatnya, tempat niatnya orang Asia Tenggara. Ya, kita ini sampai ke belakang gitu kan. Itu Yalamlam namanya, di Yaman. Jadi kalau sudah dekat dengan Saudi gitu kan, biasanya disampaikan oleh pramugara atau pramugaranya, ini udah lewat di atas ya. Yalamlam maksudnya, itu tempat mikot di Yaman. Nah, Yaman lebih dekat di selatan Jazirah Arab, di bagian bawahnya. Kita di bagian selatan Jazirah Arab. Kemudian kalau kita naik lagi, di utaranya Jazirah Arab itu ada negeri Syam. Syam ini 4 negara sekarang, Yordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Ini punya rentetan sejarah yang sangat besar. Nanti akan sering kita sebutkan lokasi ini. Yaman, Jazirah Arab umumnya, kemudian negeri Syam. Baik, suku Jurhum, waktu hancur bendungan tadi dari Yaman tujuannya mau ke negeri Syam. Karena Syam terkenal, banyak laut, ada banyak sungai gitu kan. Kehidupannya bagus, ya, tidak ada masalah di sana. Pada saat mereka jalan, di tengah-tengah Jazirah Arab itu ada kota Mekah, ya, Madinah gitu kan. Mereka lewat. Agar mereka bisa hidup ya sampai ke negeri Syam, itu di pinggiran ya, di pinggiran Jazirah Arab itu ada Laut Merah ya. Itu batas antara Asia dengan Afrika gitu kan. Jadi sekarang Saudi dengan Mesir kan gitu. Itu ada Laut Merah, tempat di mana Firaun ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu lewat dari situ agar mereka bisa hidup dari laut itu. Waktu Mekah ini kebetulan sangat dekat dengan Laut Merah itu. Kayak sekarang, itu kan Jeddah, kalau Anda pernah lihat ada lautan, itu Laut Merah. Nah gitu. Itu berarti Laut Merah. Jadi sebenarnya Mekah sangat dekat dengan laut, sekitar 60-70 kilo gitu kan. Maka mereka lewat, suku Jurhum ini lewat di sekitar situ. Tujuannya agar tetap bisa hidup sampai ke negeri Syam. Ngambil dari lautan tadi, ikannya dan segalanya gitu. Waktu mereka lewat di sekitar Mekah, mereka tahu tuh ada dikenal ini ada lembah nih di sini, tapi mereka nggak tahu ada apa di situ. Mereka dikagetkan karena melihat di atas lembah Mekah, Ka'bah itu ada burung yang berterbangan dan mengelilingi lokasi itu. Biasanya ini berarti ada air.
Biasanya begitu gitu. Maka pimpinannya mengatakan, ini dari mana nih airnya? Tidak pernah ada seperti ini sebelumnya gitu kan. Kira-kira bagaimana nih? Apa yang coba utus orang deh. Lihat, kok bisa berarti ada air di sana. Datanglah 2 orang gitu kan dari suku Jurhum ini, berhenti mereka istirahat terus datang ke sekitar lembah Mekah atau Ka'bah tadi. Mereka dikagetkan di sana ada Hajar dan Ismail hidup di sekitar mata air tadi, gitu kan? Ini langsung ya, sebelum ada bangunan-bangunan rumah gitu. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, tiba-tiba ini kejadian semua terjadi nih. Ya, gitu. Maka datanglah mereka. Pada saat mereka datang, karena mereka terkenal dengan zukhuluk, ya, akhlaknya yang mulia, mereka enggak merampas air itu, tapi mereka mengatakan, air ini adalah milik Anda, wahai Hajar, gitu kan? Kami suku ini keluar dari Yaman karena ceritanya seperti ini kronologisnya. Kami hanya minta satu, kami akan tinggal bersama Anda di sini, hidup dari mata air ini, dan kami akan bayar upeti. Kami akan bayar upeti. Maka Hajar salam setuju. Datanglah suku tersebut. Semua satu suku datang di situ. Akhirnya mereka mulai membangun tuh rumah-rumah, mulai membangun perekonomian di Mekah. Itu awalnya kisah Mekah. Dari lembah tidak ada apa-apa sampai masuk suku Jurhum ini. Kemudian mulailah hidup dengan Hajar dan Ismail alaihissalam. Lalu mereka hiduplah dari air tersebut dan Hajar hidup lebih berkembang lagi karena ada upeti yang dibayar. Dari makanan, dari uang gitu kan. Hiduplah suasana di Mekah pada saat itu. Nabi Ismail alaihissalam berkembang nih. Nabi Ibrahim ini belum datang nih, belum pernah lihat. Ya. Ini karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu nunggu wahyu. Ini kapan nih saya diperintahin untuk ke sana gitu kan? Karena semua berkaitan dengan wahyu gitu kan. Ini seorang nabi. Sampai Nabi Ismail alaihissalam, itu menikah. Ya. Menikahnya dengan siapa? Anak kepala suku Jurhum. Anak kepala sukunya. Maka Nabi Ismail tadinya nggak bisa bahasa Arab jadi bahasa Arab. Karena memang dia bergabung dan menikah. Maka dari sinilah keluar istilah ada Arab asli, ada Arab musta'ribah. Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Karena menikah dengan orang Arab tadi, kemudian punya keturunan gitu kan. Nanti akhirnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya keturunan adalah Nabi Muhammad SAW. Menikahlah dengan anak kepala suku Jurhum gitu. Ada sebuah riwayat sahih yang menjelaskan, tapi ini tentu kita tidak sebutkan semua ya, karena cukup panjang kisah tentang masalah Ismail, bagaimana kehidupan di Mekah. Tapi ada poin-poin penting disebutkan. Di antaranya riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam lalu dapat perintah untuk datang ke Mekah, menjenguk keluarganya, gitu kan. Pada saat datang ke Mekah, Nabi Ismail alaihissalam sudah menikah, gitu kan. Lalu dia datangi rumahnya, Nabi Ismail alaihissalam tentu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan salam kepada istrinya dari belakang, ya, di dalam rumahnya, gitu kan. Lalu Nabi Ibrahim tanya, di mana suamimu Ismail? Dia mengatakan, suami saya lagi pergi. Saya tanya, bagaimana kehidupan kalian? Oh, kehidupan kami susah, begini, semua keluhan. Semua isinya adalah keluhan, bermasalah, begini, begitu, macam-macam, gitu kan. Tapi tidak disebutkan, intinya adalah dia mempermasalahkan kehidupannya dengan Ismail. Selalu ada saja masalah gitu. Masalah ini tidak cukup, masalah ini tidak cukup semuanya. Lalu Nabi Ibrahim setelah mendengar mengatakan, sampaikan kepada suamimu Ismail, telah datang seseorang bernama Ibrahim. Dia tidak katakan ayahnya. Dan menitipkan pesan agar mengganti tiang rumahnya. Baik, pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan waktu itu Nabi Ismail alaihissalam memang sudah menerima wahyu juga. Sudah menerima wahyu gitu kan. Sehingga memang dia sudah tahu nih ayahnya dia siapa, nabi, bagaimana beriman kepada Allah itu sudah tahu. Kesimpulan ceritanya begitu, ya. Maka Ismail pun pulang, tanya istrinya siapa yang datang, ada yang datang gini-gini, siapa dia, dikatakan Ibrahim, apa pesannya? Oh, pesannya agar mengganti tiang rumahmu gitu. Maka Nabi Ismail AS mengantar istrinya ke rumahnya dan diceraikan. Memang begitu kisahnya gitu kan. Kalau para nabi perintah itu dari langit, bukan lagi main-main gitu, bukan kayak kita ya, masih terka-terka gitu kan. Baik, Nabi Ismail AS menikah lagi dengan orang lain, juga anak kepala suku dari Jurhum gitu kan. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS waktu itu sudah ketemu Hajar kemudian pulang ya. Datang lagi di waktu yang lain, tidak disebutkan berapa lama selisihnya, tapi kemudian datang lagi. Datang yang kedua mendatangi lagi Ismail. Tidak ada Nabi Ismail AS ditanyakan kepada istrinya, Assalamualaikum, diberikan salam, kemudian ditanya bagaimana. Ini semuanya pujian. Alhamdulillah kehidupan kami begini, Alhamdulillah begini, Alhamdulillah begini semua. Gitu. Baik.
nanti kalau suamimu datang, waktu itu Nabi Ismail langsung ke tempatnya Hajar, sudah berpisah tempat ya, berdekatan. Kemudian titipkan kepada suamimu, telah datang seseorang bernama Ibrahim, dan pesankan bahwasanya dia pertahankan tiang rumahnya. Gitu. Ya. Maka Nabi Ismail datang, kemudian ditanyakan siapa yang datang dan sekalian ditanyakan ada seorang nama Ibrahim dan menunggu di rumah ibu anda gitu kan, Hajar. Apa pesannya? Suruh pertahankan tiang rumah. Gitu. Istrinya nggak tahu nih kalau dia disuruh pertahankan gitu kan. Maka Ismail mengatakan itu ayah saya dan dia minta agar saya mempertahankan kehidupan denganmu. Gitu. Lalu pergilah Nabi Ismail menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Ini tentu tidak disebutkan sejarah itu bagaimana waktu Nabi Ibrahim dari Ismail dari kecil sampai itu tidak disebutkan lagi. Kehidupan seperti biasa lah ya. Ini yang jadi saksi bahasanya kita kena masalah ini. Beberapa hari saja bertemu dengan Ismail. Ini baru hitungan hari ketemu. Setelah berapa tahun tidak ketemu gitu kan? Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sayang ya dengan Ismail, apalagi memang ada informasi ya dari wahyu langit ini jadi nabi nih, gitu kan? Ini jadi nabi. Maka Nabi Ibrahim AS sangat senang. Ya. Pada saat ya datang bertemu beberapa hari lalu datang perintah Allah. Apa perintahnya? Menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ini baru aja ketemu beberapa hari setelah beberapa tahun gitu kan. Dan anak ini laki-laki kuat dan akan cobakan jadi nabi. Ini cobaannya kok harus disembelih gitu kan. Dan ini Bapak Ibu sekalian perlu Anda tahu, hanya mimpi. Ya, datangnya mimpi nih, gitu ya. Allah SWT memberikan beritahukan kepada mimpi. Ya. Dan perlu Anda ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua nabi, semua manusia belum pernah bertemu dengan Allah. Itu poin penting. Ya. Jadi kita ini harus menyadari bukan cuma kita tidak pernah lihat Allah, para nabi pun tidak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tidak lihat, gitu kan? Nah, makanya di sini waktu datang perintah pun untuk menyembelih anaknya itu cuma mimpi. Mereka ada perintah bahwasanya disuruh sembelih Ismail. Apa yang terjadi? Kita dengarkan kisahnya. Disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Shafat, urutan 37 ayat 102 sampai 111. Ya, Shafat, urutan 37 ayat 102 sampai 111. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. Terjemahannya 102, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup ya, maksudnya si Ismail berusaha ya bersama-sama dengan ayahnya Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku ya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Dia berikan saya apa pendapatmu. Di sini ulama tafsir mengatakan kalau Ismail belum kenal Allah, nggak mungkin dia spontanitas mau menerima gitu kan. Tapi justru karena dia sudah diterima wahyu, dia juga adalah ternobatkan jadi nabi gitu kan. Maka dia siap, dia tahu gitu. Dia menjawab si Ismail, hai ayahku, ya abati, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah Anda akan mendapati aku ya dalam termasuk orang-orang yang sabar. 103. Tak kala keduanya telah berserah diri, artinya dibawalah Ismail alaihissalam ya di tempat yang ditunjuk oleh Jibril di sebuah gunung itu di sekitar Jamrah di Mina ya. Ya nanti ada Jamrah Aqabah, lempar setan orang bilang ya. Kemudian kecil, sedang, besar gitu. Sebenarnya itu tidak ada setannya ya. Jangan sampai Anda pikir ada setannya gitu. Karena saya pernah jamrah di situ ada orang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lempar sendalnya gitu. Ya. Ada yang lempar kayu, ada yang lempar batu besar. Ini dari mana? Kan itu tiang. Kalau lempar sini kan jebol ke sana gitu kan. Nanti yang sana kiri setan yang dibalas lagi kan jadi masalah. Jadi nggak ada sebenarnya, dan itu cuma diambil kerikil kecil, sunnah saja. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat membawa anaknya menuju ke tempat sasaran di Mina itu, yang Allah suruh, itu kan untuk diletakkan ada sebuah batu, itu pada saat ditaruh, setan datang menggoda agar tidak dilaksanakan itu.
Maka Nabi Ibrahim AS membaca Isra dan melemparnya ya 7 kali, 7 batu kecil gitu kan, lempar ke setan tersebut. Ini atas perintah Allah. Kemudian di tempat yang lempar setan kecil, sedang, besar. Kemudian baru di lokasi sekitar situlah ada penyembelihan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Tapi tentu tidak terjadi nanti ya. Kata Allah SWT 103, tak kala keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim sudah akan niat menyembelih anaknya karena perintah Allah. Nabi Ismail sudah nyerahkan dirinya, baik sembelihlah saya kalau memang Allah yang suruh gitu kan. Dan Ibrahim membaringkan anaknya ya, di atas pelipisnya, jadi sudah diletakkan dan diangkat dagunya, akan disembelih lehernya. Gitu. Sudah jelas, udah jelas sekali gitu. Sudah nggak ada lagi ya keraguan. Ya. Nyatalah kesabaran keduanya. Ya, Allah sudah tahu kesabaran keduanya. Maka kami panggil di 104, maka kami panggil dia Ibrahim, wahai Ibrahim, melalui Jibril alaihissalam. 105, sungguhnya engkau telah mempercayai mimpi itu. Artinya perintah untuk disuruh menyembelih. Sesungguhnya demikianlah kami memberi ya, balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 106, sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang berat. Cuma lihat mimpi saja, tapi karena seorang nabi harus percaya gitu kan. Ya. 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini asas daripada sembelihan Idul Adha gitu kan. Ya. Lalu dikatakan 108, kami abadikan apa itu? Untuk Ibrahim ujian tadi di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Apa maksudnya? Kata ulama seperti kasusnya Hajar tuh. Selama orang sa'i, Hajar panen pahalanya. Selama Idul Adha ada, Ibrahim dan Ismail panen pahalanya. Gitu kan. Jadi hikmah imaniannya di situ, gitu kan? Jadi karena dikerjakan karena Allah, maka akan berbekas. Dan subhanallah, tidak ada sesuatu yang dikerjakan karena Allah kecuali akan ada bekasnya dan rekodnya sangat besar. Gitu. Itu cukup banyak contoh dalam masalah seperti ini. 109, yaitu ya Allah akan abadikan tadi kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. 110-nya demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang berbuat baik. 111, sungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hamba-hamba kami yang beriman. Lalu setelah itu, ya, mulailah ada beberapa rentetan ibadah haji nih, kan gitu. Ada perintah lain yang datang. Perintah lain itu adalah menyuruh Allah SWT menyuruh membangun Ka'bah. Menyuruh membangun Ka'bah, ya. Jadi sudah ada rentetan tadi, udah mulai Nabi Ibrahim tinggal di Mekah. Anaknya mau disembelih terus kemudian tidak jadi, sudah selesai. Jadi ada tadi sa'i sudah selesai zaman Hajar tadi. Kemudian ini juga kasusnya sembelihan sudah ada. Tinggal masalah Ka'bah nih, tawaf gitu kan. Maka Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membangun ya Ka'bah itu sendiri. Jadi Ka'bah sudah ada asasnya. Lalu Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail mulailah membangun Ka'bah itu. Mulai membangun Ka'bah, bekerja sama. Hanya 2 orang saja ya. Jadi di sini kebanyakan mereka berdua saja yang membangun karena perintah wahyu begitu. Dan ini pendapat yang paling rajih. Tidak dilibatkan masyarakat Mekah waktu itu. Jadi mereka berdua aja membangunnya. Meletakkan batu demi batu. Ya di situ. Tentunya batu pada saat itu sangat sederhana ya. Jadi tanah liat yang dibasahin. Kemudian dicetak. Ya kayak kita dibentuk aja. Dikeringkan. Udah. Jadi bisa runtuh ya setiap saat. Maka dibuatlah batu-batu seperti itu. Kemudian disusunlah. Dan yang kita tahu ada makam Ibrahim, ya, tempat telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu bukan apa-apa ya Bapak Ibu sekalian, jangan jadi jahil di sini, ya konsepnya. Karena banyak orang anggap itu sakral lah, ya. Dibungkus dengan kubah emas, bisa dipegang-pegang lah, ada berkahnya, itu tidak ada sama sekali. Itu hanya sekedar telapak kaki Nabi Ibrahim. Dalam sirah disebutkan, Nabi Ibrahim AS waktu sudah membangun Ka'bah, setiap sudah mengatur batanya gitu kan, itu beliau mundur untuk melihat ini sudah stabil belum bangunannya gitu. Hanya itu saja gitu kan. Kenapa dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketulusannya Nabi Ibrahim. Jadi orang bisa kenang. Ini dia dulu kerjain bangun Ka'bah karena Allah yang perintahin gitu kan. Jadi ini ketulusan, maka Allah kekalkan. Salah satu perilaku dikekalkannya, tidak ada orang yang tawaf, umrah atau haji kecuali harus sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim gitu kan. Itu bagian daripada keharusan, ya, daripada tawaf itu sendiri. Kalau orang haji dan umroh gitu kan, maka dia harus sholat di belakang. Dan sholat di belakang makam Ibrahim, Bapak Ibu sekalian tolong ditibratkan ini, tidak harus di belakangnya pas. Sampai ke tempat sa'i di belakang itu tempat sholat 2 rakaat. Jadi jangan motor di tempat tahu sehingga kepalanya diinjak-injak oleh jemaah haji gitu.
Ya nggak usah dipaksain gitu kan. Jadi pointernya tidak perlu memaksakan hal seperti ini. Jadi cukup saja seperti itu ya. Maka apa yang terjadi ya? Setelah dibangun Ka'bah, selesailah itu, lalu ada wahyu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintahkanlah, ya, kumandankanlah agar orang-orang datang mengerjakan haji. Kan gitu. Perintahkanlah agar orang-orang datang mengerjakan haji. Kapan itu mengerjakan haji? Bagaimana rukun-rukun syaratnya? Ada dalam Suhuf Ibrahim. Tapi tidak dirincikan dalam riwayat kepada kita. Bagaimana pada saat itu, ya, perilaku apakah sama dengan kita mutlak sekarang atau tidak. Tapi jelas sa'i, tawaf gitu kan, di Ka'bah, kemudian jamrah, sembelihan itu semua bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam di zaman itu, syariatnya. Karena Al-Quran datang menyempurnakan syariat-syariat sebelum kita. Ada yang ditarik menjadi hukum kita, ada yang tidak gitu kan. Ada yang sudah terhapus. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab ya kepada Jibril, "Anna yablugh sauti?" Bagaimana bisa suaraku ini sampai manggil orang? Karena ini perintah Allah, manggil orang seluruh dunia. Gimana bisa? Suara saya bisa sampai, nggak bisa gitu loh. Maka kata Jibril alaihissalam dalam riwayat sahih ini, ya, cukup bagimu ma'alaika dal balagh, cukup bagimu menyampaikan saja. Cari tempat yang tinggi, teriak, ayo haji gitu. Udah, nanti Allah punya tugas nyampein. Gitu ya. Maka Nabi SAW patuh. Naik ke tempat, ada beberapa asal yang mengatakan di Arafah tuh, ya. Dikatakan orang Jabal Rahmah, gitu kan. Naik kemudian angkat suaranya dengan keras, gitu kan. Haji gitu. Maka suara Nabi Ibrahim AS dibawa dengan izin Allah SWT ke seluruh pelosok muka bumi ini. Dan semua orang yang hidup pada saat itu datang ke Mekah, ya. Yang beriman kepada Allah datang ke Mekah untuk haji. Itu Allah SWT ceritakan di dalam surah Al-Hajj. Ayatnya ayat 27 ya. 26 dengan 27 ya. 26, 27, 28 juga ya. Itu termasuk semuanya. 29 ya, di antaranya juga begitu. Baik, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dengan ayat 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ya. Di ayat 26-nya ya. Di sini dikatakan dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitillah, atau kami jadikan dia berhasil bangun Ka'bah. Dan akhirnya dia punya posisi di situ, ya, punya tempat di sekitar situ. Dan kami katakan kepadanya, janganlah engkau menyekutukan aku, hai Ibrahim. Jangan sampai ada kemusyrikan di sini. Ini rumah dibangun Ka'bah hanya sekedar ya tempat agar orang tahu Allah punya rumah. Selesai, nggak ada apa-apanya di situ. Ya, tolong Bapak Ibu sekalian, jangan bawa gunting pada saat tawaf, gunting kiswanya Ka'bah. Ya. Nggak ada hubungannya dengan berkah di situ. Karena kiswah Ka'bah dibuat oleh kerajaan Saudi untuk memperindah ya Ka'bah itu sendiri. Nanti akan kita masuk dalam kisah kita, pertemuan akan datang. Dari mana kisah awalnya kiswah itu? Ya, kainnya Ka'bah. Siapa yang pertama meletakkan di Ka'bah? Itu kan ada kisahnya sampai di zaman Nabi SAW sampai sekarang terjaga gitu kan. Tapi itu tidak ada hubungannya. Itu hanya memperindah. Tidak perlu digunting, dibawa pulang, dijadikan jimat. Ya. Sama halnya kalau di Hajar Aswad masuk gitu kan. Bapak-bapak banyak ibu-ibu kalau pas cium, wangi sekali ya, kopiahnya dicabut, digosok-gosok, jilbabnya digosok. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Wangi. Ya, kerajaan Saudi kasih minyak wangi, gitu kan. Nggak ada hubungannya di situ. Makanya Umar bin Khattab mengatakan pada saat melihat Hajar Aswad, beliau mengatakan dengan suara yang keras, demi Allah, dengan suara keras di musim haji gitu kan. Beliau berdiri karena orangnya tinggi besar. Umar bin Khattab kalau duduk di atas kuda, kakinya sampai di tanah, gitu kan. Jadi tingginya 2 meteran lebih. Beliau di zaman khilafahnya berdiri di depan Hajar Aswad, jadi jemaah haji itu pada sampai di dadanya saja gitu kan, pendek-pendek semua. Jadi beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan, demi Allah, hai Hajar Aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan menciummu. Artinya Umar ingin berikan pelajaran kepada kita. Perintahnya cium, cukup. Nggak ada gosok-gosok kopi ya gitu kan. Nggak ada gosok-gosok jilbab. Cukup selesai cium karena perintah Allah. Itu aja. Itu cuma batu. Simbolik gitu kan.
sebagai simbol. Adanya Ka'bah juga simbolik, kita tidak sembah Ka'bah, kan gitu. Tapi kita sedang melakukan perintah Allah. Kalau perintah Allah sujud ke laut, ya kita ke laut, ke pohon ya ke pohon, karena Ka'bah ya Ka'bah gitu kan. Jadi konsepnya jelas, jangan sampai berlebihan gitu kan. Ini perlu dijaga. Sama juga di Masjid Nabawi begitu, di kuburan Nabi SAW ada lubang. Kita kalau musim haji dulu waktu masih mahasiswa disuruh jaga tuh depan kuburan Nabi. Nanti kalau kita lihat ke dalam gitu kan, sebenarnya nggak perlu ngintip sih, ya. Tapi orang banyak fudul ya, mau tahu gitu, lihat. Nanti yang jadi masalah diingatin, ini cuma berikan salam, selesai. Berdoa pun jangan di sini, di sana menghadap kiblat, gitu kan? Jangan di sini. Itu kadang-kadang kalau kita lalai ada yang kirim surat ke Nabi. Loh, Anda mungkin bingung, kok bisa Ustaz? Iya, jadi di lubang itu dilempar kertas gitu. Ada yang kopiahnya digosok-gosok, ada yang macam-macam gitu. Kenapa? Berkah. Siapa yang bilang gitu? Pintu rumah Nabi SAW itu pintu besi dibuat kerajaan Saudi, nggak ada berkahnya gitu. Berkah itu pada saat kita menjalankan perintah beliau, itu berkah gitu kan, meninggalkan larangannya. Bukan dengan besinya. Apa gunanya Anda gosok-gosok kopiah di besi itu, sementara Anda melanggar sunnahnya gitu kan. Tidak boleh. Yang terjadi pada saat selesai musim haji, disapu kuburan Nabi SAW banyak sekali kertas. Bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Afrika, macam-macam. Apa isinya? Istighatsah bighairillah. Minta tolong kepada selain Allah. Bunyinya, ya Rasulullah sembuhin penyakit saya. Ya Rasulullah mudahin jurus saya. Ya Rasulullah begini. Dari mana ajaran ini gitu kan? Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis Bukhari, hai anak kecil, kalau kau minta sesuatu hanya minta kepada Allah. Selesai. Gitu kan? Kalau kau apapun butuhkan, minta kepada Allah. Ya. Dan ingatlah, kalau satu kaum ingin menyusahkanmu dan Allah tidak mau kau ditimpa musibah itu, maka tidak akan menimpamu. Dan kalau seandainya satu kaum mendukung kamu, sementara Allah mau musibah menimpamu, maka pasti kau kena. Gitu kan? Sudah diangkat pulpen dan sudah kering. Gitu kan? Sudah selesai. Takdir sudah tercatatkan semuanya. Konsep Tuhan jelas. Baik, kembali kepada Ka'bah. Lalu dikatakan di ayat 27-nya, wa'adzim finnas, ya, maaf, belum saya terima tadi. Jangan sekutukan aku apapun dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah serta orang-orang yang ruku dan sujud. Artinya ini aja perilakunya nih, ibadah di Ka'bah, nggak ada apa-apa yang lain, gitu kan? Baik, ayat 27 dikatakan wa'adzim finnas. Ini saksi bahasan kita. Wa'adzim finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tika min kulli fajjin amir. Ini yang kita katakan tadi, suaranya sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini. Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Teriak saja, nanti Allah yang sampaikan suara Muhammad Ibrahim. Maka mereka akan datang berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Kenapa untanya kurus? Karena terlalu jauh perjalanannya gitu. Ya, ini ulama tafsir mengatakan seperti itu. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Seluruh penjuru bumi ini yang beriman kepada Allah datang waktu itu untuk haji. Ayat 28, liyashhadu. Apa gunanya mereka dipanggil haji? Liyashhadu, ya, manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isa al-fakir, ya. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat, ya, untuk mereka dan agar mereka menyebutkan nama Allah. Artinya mereka lihat nih, oh ini ada Ka'bah, rumahnya Allah, beginilah cara ibadah. Nabi Ibrahim AS mendakwakan apa yang dalam suhufnya kepada manusia pada saat itu, gitu kan. Pada beberapa hari yang ditentukan maksudnya haji, atas rezeki yang diberikan atau Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, ya, dikurbankan. Maka makanlah sebagian darinya, berarti boleh memakan daging kurban. Tidak harus mulai dikasih, sama dengan akikah, boleh diambil, ya. Tapi ulama mengatakan paling tidak sepertiganya atau maksimal sepertiganya, gitu kan, selebihnya disedekahkan. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Berarti afdalnya diberikan kepada orang yang tidak mampu, gitu kan. Kemudian ayat 29, thumma yakdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, artinya bersuci, memandikan, memotong kuku, seperti kalau kita lagi mau pakai ihram gitu kan, membersihkan semuanya, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekitar Baitillah atau Ka'bah itu sendiri. Baik, setelah itu, ya, setelah selesai semuanya, ya, haji sudah diperintahkan, maka kita tutup pertemuan kita Bapak Ibu sekalian rahimakumullah dengan kisah yang sedikit menyimpulkan tentang Ibrahim AS dan Ismail ini. Nabi Ibrahim AS, ya, sempat kembali ke Sarah, gitu kan? Dan Sarah ini Allah SWT berikan berkah kehidupannya. Setelah kejadian pembangunan Ka'bah, haji sudah selesai, Nabi Ibrahim AS disuruh balik, gitu kan? Pada saat balik ke sana, Sarah
ternyata Allah SWT bukan cuma sekedar membuat dia melahirkan umur tua dan mandul 60 tahun, tapi Allah memberkahi dia berhasil melihat anak cucunya. Dari Ishak akhirnya punya anak lagi namanya Yakub. Ya. Yakub ini nama lainnya Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Yakub sebenarnya, gitu kan? Kalau dikatakan Bani Israel, berarti keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub. Nah, kenapa dikatakan di sini Nabi Ibrahim sekali lagi adalah bapaknya para nabi? Ternyata setelah Nabi Yakub datang lagi Yusuf, juga keturunan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata para ulama, semua nabi-nabi Bani Israel itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Daud, Sulaiman, Musa, Isa, gitu kan? Itu semuanya termasuk Yahya, Zakaria, itu semuanya keturunan nabi-nabi Bani Israel. Nah, kita tutup dengan sebuah konsep yang penting. Di dunia ini agama Protestantis, agama Samawiyah dikenal 3. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sebenarnya semua orang yang beriman kepada Allah dikatakan Muslim. Sebenarnya gitu kan? Tapi harus sepenuhnya, harus seutuhnya. Kita kembali kepada orang-orang Yahudi dulu. Orang Yahudi diambil dari kata-kata Huda. Yahudi artinya Huda, artinya taubat. Artinya taubat. Kisahnya itu waktu Nabi Musa alaihissalam pergi menerima wahyu, ya, Taurat selama 40 hari di Tur Sina, gitu kan? Itu ada satu pengikutnya namanya Samiri, membuat patung sapi, kan gitu, dari emas. Diajak kaumnya untuk beriman untuk menyembah patung itu. Waktu itu Musa alaihissalam meninggalkan saudaranya dari ibunya, gitu kan? Ya, saudara kandungnya Harun alaihissalam, nabi juga, gitu kan? Tapi Harun nggak mampu untuk membendung kaumnya. Sampai Nabi Musa alaihissalam kembali, kemudian marah kepada Samiri, diusir keluar dari kaum tersebut, dihancurkanlah patung itu, gitu kan? Nah, setelah itu, setelah dihancurkan patung tadi, ya, maka Nabi Musa alaihissalam, ya, lalu memerintahkan, ya, Bani Israel untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka semua mengatakan Inna hudna ilaik. Kami semua bertaubat kepada Allah. Kata-kata hudna, huda, itu adalah akar kata Yahudi. Jadi Yahudi sebenarnya artinya bertaubat. Artinya bertaubat, diambil dari kata ini. Bertaubat dari penyembahan berhala tadi, gitu kan? Baik itu Yahudi. Semua yang beriman kepada Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, sebelum Musa meninggal, gitu kan? Sebelum datang Nabi setelahnya, yaitu Isa alaihissalam, dari Nabi Bani Israel. Semua dari Bani Israel yang beriman kepada Musa dikatakan Muslim. Dikatakan Muslim. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, yang menyebutkan kata-kata Islam pertama adalah Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakum muslimin, kata Allah. Ibrahim yang memberikan nama kalian orang-orang yang beriman atau berislam, menyerahkan diri kepada Allah. Setelah Nabi Isa alaihissalam datang, maka siapapun yang hidup zaman itu dari Bani Israel saja, kan gitu. Dari Bani Israel, karena ini adalah nabi-nabi Bani Israel. Sebenarnya sudah banyak dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yang tidak beriman kepada Isa dikatakan kafir, walaupun mengikuti Nabi Musa. Kenapa? Dan dikatakan lagi dia Muslim, karena memang dia menolak Nabi yang diutus oleh Allah setelahnya. Kita harus beriman kepada itu juga, gitu kan? Tapi yang hidup di zaman itu. Maka semua yang beriman kepada Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya, Musa dan seterusnya, gitu kan? Tapi menjalankan syariat Nabi yang terakhir, yaitu Isa alaihissalam dalam Injil, tidak menjalankan lagi Taurat, karena ini konseptualnya sudah datang Nabi Isa alaihissalam, dikatakan Muslim. Yang tidak beriman kepada Nabi Isa dikatakan kafir. Makanya Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Ini terjadi terus sampai datangnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Semua pengikut nabi-nabi, karena Nabi Isa itu hidup di zaman dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, beda lokasi dakwah, kan gitu. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Shu'aib, berbeda lokasi, tapi Nabi dakwanya masing-masing, gitu kan. Jadi lokasinya saja, di lokasi dia wajib beriman, gitu kan. Waktu Nabi Muhammad SAW datang, semua nabi-nabi, Isa kan sezaman dengan Zakaria dan Yahya, ada hukum-hukum masing-masing, gitu kan. Itu semuanya dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau diutus untuk semua umat manusia. Nah, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebelumnya dikatakan Muslim. Makanya kita dikatakan Muslim, itu sebabnya. Dan kita tidak mengatakan Nasrani Muslim lagi, karena mereka masih menolak satu Nabi, gitu kan. Penolakan ini membuat mereka tidak dikatakan Muslim, padahal sebenarnya Muslim juga, gitu kan. Padahal sebenarnya Muslim. Nah, kalau kita kembali kepada alasan, kenapa orang Yahudi nggak mau beriman? Alasannya sangat konyol, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan konyol? Karena mereka mengatakan kami tidak mau beriman kepada Muhammad dengan alasan fanatisme keturunan.
Kami, mereka mengatakan kami dari keturunannya Yakub. Tadi Israel, Ishak, ibunya Ishak siapa? Sarah. Sarah itu dulu tuan. Nabi Muhammad SAW lahir dari mana? Jalurnya Nabi Ismail. Ibunya Ismail siapa? Hajar. Bekas Buddha. Hanya itu saja. Jadi hanya mengatakan Muhammad itu dari turunan Buddha gitu loh. Padahal sekonyol gitu kan. Tidak ada sesuatu yang harus mendesak seperti itu gitu kan. Apalagi waktu dinikahi Hajar alaihissalam oleh Nabi Ibrahim itu dimerdekakan. Bukan dinikahi, jadi tidak lagi terbudakan di situ. Kan gitu. Jadi hanya itu alasannya mereka tidak beriman. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tafsir Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang kemurkai adalah Yahudi. Allah murka karena mereka tahu kebenaran. Tapi mereka nggak mau imani. Hanya karena fanatisme konyol gitu. Kalau dhalin, orang-orang sesat adalah Nasrani. Kenapa sesat? Mereka mau beribadah, mau menyebarkan agama, tapi jahil, tidak tahu gitu. Mereka tidak ngerti. Inilah tafsirnya. Ini yang kita bisa sampaikan. Semua bermanfaat insyaAllah. Pertemuan kadang kita akan lanjutkan lagi dengan poin-poin yang lain. Dan mudah-mudahan Allah SWT masih memberkahi ya pertemuan kita. Dan memberkahi juga pertemuan yang sekarang. Dan memberikan kesempatan kepada kita untuk ya menjalankan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari.